Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rohitomanurung, kelompok 7 akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi imunohistokimia antibodi primer dengan perpanjangan reaksi enzimatis pada substrat. Teknik ini didasarkan pada adanya reaksi ikatan antara antigen dan antibodi yang dituju, yang kemudian kompleks ini berikatan dengan suatu bahan khusus yang dapat menghasilkan perubahan warna. Tujuan pemeriksaan yaitu menentukan distribusi antigen, membantu diagnosis suatu penyakit, menentukan terapi sensitif atau obat-obatan yang sesuai dengan jenis tumor, menentukan jenis tumor dan kelasnya, identifikasi jenis sel dan asal metastasis, untuk menemukan lokasi tumor primer dan identifikasi proliferasi sel. Jadi imunohistokimia itu untuk melihat nukleus, sitoplasma, membran. Target stainingnya seperti terlihat pada slide itu terdapat nukleus, membran, dan sitoplasma. Terus ini adalah hasil pewarnaan dari nukleus dan membran dan sitoplasmanya. Dan terlihat alur kerja dari imunohistokimianya itu dari mulai pasien, terus biopsi, terus pewarnaan, dan sampai pada hasil pewarnaannya. Workflow-nya terlihat seperti pewarnaan dan penambahan antigen retrieval dan blocking agen, terus dan penambahan substrat, dan hasilnya akan terlihat di mikroskop. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi imunohistokimia, yang pertama pre-analytic phase, yang kedua analytic phase, yang ketiga post-analytic, yang keempat faktor tissue processing influence immunohistokimia result, factor with no reported effect and IHC test result, no and poor signal, high background for tissue morphology, uneven or non-specific staining. Yang pertama yaitu fase pra-analitik, yaitu dengan akuisisi atau keterlambatan memasukkan sampel ke dalam fixatif. Yang kedua, jenis dan waktu fiksasi. Yang ketiga, jenis dan waktu dekalsifikasi. Yang keempat, pemrosesan jaringan. Yang kelima, waktu dan suhu pengeringan slide. Sedangkan di fase analitik yaitu seleksi antibodi atau klon yang berbeda, poliklonal. Yang kedua, optimalisasi antibodi atau pengambilan antigen, pengenceran antibodi, waktu inkubasi, dan ketiga, validasi antibodi. Keempat, instrumentasi atau platform otomatis yang berbeda, pewarnaan manual. Yang kelima, kualifikasi dari personal assay IHC. Dan yang keenam, sertifikasi CAP. Nah, di fase pasca analitik yaitu kontrol positif dan negatif jaringan, interpretasi, pelaporan hasil, kinerja ahli patologi, patologi digital dengan gambaran analisis. Nah, faktor-faktor pemrosesan jaringan yang mempengaruhi hasil IHC-nya itu satu, penundaan fiksasi, yang kedua jenis fiksatif, yang ketiga konsentrasi fiksatif, yang keempat pH dan buffer, yang kelima waktu fiksatif, yang keenam reagen dan kondisi dehidrasi, yang ketujuh membersihkan reagen dan suhu dan lamanya embedding parafin, yang ketujuh kondisi pengeringan dan penyimpanan slide. Faktor tanpa efek yang dilaporkan pada hasil tes imunohistokimia yaitu rasio jaringan untuk fiksatif, jenis prosesor yang digunakan, jenis parafin, lamanya pencucian setelah fiksasi, jumlah dan posisi spesimen selama dehidrasi, lamanya penyimpanan blok parafin. Yang pertama itu tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal itu mempengaruhi pemilihan antibodi. Nah, di pemilihan antibodi itu, kita harus memastikan antibodi divalidasi pada aplikasi dan pastikan protein dapat bereaksi dalam jaringan atau dalam kondisi eksperimental. Nah, solusinya yaitu periksa ekspresi protein dengan Western blot atau hibridasi. Yang kedua, fiksasi jaringan. Fiksasi berlebihan dapat menyebabkan penyamaran epitop. Solusinya, kurangi waktu atau konsentrasi fiksasi, terapkan langkah pengambilan antigen. Kurangi fiksasi dapat menyebabkan tepi yang berat pewarnaan dengan sedikit atau tanpa sinyal positif di tengah spesimen. Hal ini juga bisa menghasilkan autolisis dan protein target degradasi. Solusinya, tambah waktu fiksasi atau konsentrasi fiksasi, atau coba fiksasi lain. Yang ketiga, parafin embedding.
Epitop berubah dan tidak dikenali oleh antibodi primer. Solusinya beralih menggunakan bagian beku. Nah, selanjutnya pengambilan antigen. Masking epitop mencegah pengikatan antibodi primer. Solusinya, tingkatkan waktu perawatan atau ubah prosedur atau baik buffer baru maupun metode berbeda. Selanjutnya, aplikasi antibodi. Epitop tidak jenuh dengan antibodi atau belum mencapai pengikatan keseimbangan. Solusinya meningkatkan konsentrasi, waktu inkubasi antibodi primer atau sekunder. Selanjutnya, permeabilisasi. Itu penetrasi antibodi yang tidak memadai dan buffer ke dalam bagian jaringan. Solusinya gunakan 0,5 sampai 1,0% triton atau twin 20 deterjen dalam buffer. Selanjutnya, kompatibilitas antibodi. Antibodi primer tidak reaktif dalam sampel jaringan. Solusinya, konfirmasi reaktivitas spesies dari primer antibodi. Antibodi primer pengikat epitop hanya terbuka ketika protein dibuka. Solusinya, konfirmasi bahwa antibodi dapat digunakan untuk pengujian di mana protein berada dalam konformasi aslinya. Primer tidak kompatibel dengan antibodi sekunder. Solusinya, pastikan antibodi sekunder akan berinteraksi dengan spesies antibodi primer. Reagen. Reagen tidak tepat, baik volume maupun konsentrasi. Solusinya, ulangi prosedur pewarnaan dan verifikasi semua reagen ditambahkan dalam urutan yang benar. Selanjutnya, penyesuaian mikroskop atau fluoresensi. Fluorokom tidak efektif atau emisi tidak ditangkap oleh filter. Solusinya, pastikan fluorokom kompatibel dengan set filter dan pengaturan yang sesuai digunakan. Juga ditingkatkan waktu pemaparan kamera. Yang kedua, faktornya yaitu high background. High background itu di mana jaringan fiksasi berlebihan dapat menyebabkan pewarnaan non-spesifik yang kuat. Solusinya, kurangi waktu atau konsentrasi dari fiksasi. Selanjutnya, langkah pembuatan blok. Blok tidak memadai. Solusinya, meningkatkan waktu inkubasi atau konsentrasi serum dalam buffer saat pembuatan blok. Selanjutnya, aktivitas endogen atau reaktivitas jaringan mungkin memiliki autofluorescence tinggi, biotin, aktivitas peroksidase, dan lain-lain. Solusinya, periksa slide sebelum pewarnaan dan gunakan langkah-langkah pembuatan blok sesuai prosedur atau pendinginan yang sesuai. Dan mencoba metode deteksi yang lebih kompatibel. Selanjutnya, yang mempengaruhinya yaitu aplikasi antibodi. Antibodi primer atau sekunder konsentrasi terlalu tinggi. Solusinya, titrasi antibodi titrasi. Antibodi menemukan sinyal optimal untuk pewarnaan background. Pengikatan primer yang tidak spesifik atau antibodi sekunder. Solusinya, tingkatkan jumlah atau masa inkubasi pencucian atau washing. Kurangi antibodi sekunder masa inkubasi. Selanjutnya, kompatibilitas antibodi. Antibodi sekunder tidak spesifik mengikat sampel jaringan. Solusinya, sekunder yang telah diserap sebelumnya terhadap spesies eksperimental sampel, misalnya antibodi sekunder terabsorpsi terhadap imunoglobulin tikus atau serum direkomendasikan saat pewarnaan jaringan tikus. Selanjutnya, metode deteksi. Pewarnaan berlebihan DAB. Solusinya, kurangi waktu inkubasi dengan DAB homogen. Peroksidase endogen diaktifkan reaksi DAB. Solusinya, dinginkan dengan hidrogen peroksida. Biotin endogen mengaktifkan kompleks SA biotin menggunakan sinyal ABC, metode amplifikasi. Solusinya, memblokir biotin endogen. Selanjutnya, kondisi yang tidak sesuai. Reagen kadaluarsa atau kondisi slide sudah rusak. Solusinya, gunakan slide yang baru. Jaringan kering. Solusinya, hindari membiarkan jaringan kering selama prosedur pewarnaan. Kondisi buffer, latar belakang dari interaksi ionik. Solusinya, tingkatkan kekuatan ion pemblokiran dan buffer antibodi. Overlap spektral atau fluoresensi. Beberapa fluorokom memiliki overlap spektrum emisi. Solusinya, pilih fluorokom yang kompatibel. Selanjutnya, pore tissue morphology. Yang pertama, persiapan jaringan. Bagian jaringan tanpa sobek atau terlihat, gelembung udara di bagian bawah. Bagian yang tebal menyebabkan resolusi yang buruk dari morfologi jaringan. Bagian beku, kristal es memiliki morfologi rusak. Solusi, potong kembali bagian menggunakan pisau tajam atau mengatur kecepatan potong. Abaikan daerah yang rusak ketika menganalisis hasil. Potong bagian jaringan yang lebih tipis. Ulangi prosedur. Yang kedua, fiksasi.
Jaringan kurang fiksasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Solusinya, tingkatkan waktu fiksasi atau rasio fiksasi jaringan. Coba reagen fiksasi alternatif. Kurangi fiksasi menyebabkan bagian jaringan rusak. Solusinya, tingkatkan waktu fiksasi atau gunakan larutan fiksasi alternatif. Gunakan sediaan yang baru disiapkan. Yang ketiga, pengambilan antigen. Metodenya terlalu tinggi dan merusak jaringan. Solusinya, tentukan kondisi optimal atau buffer dan masa inkubasi. Cobalah metode yang berbeda. Selanjutnya, uneven or non-specific staining atau pewarnaan merata atau tidak spesifik. Yang pertama, ketebalan bagian jaringan bervariasi. Solusinya potong kembali bagian menggunakan pisau tajam. Kurang fiksasi dengan alkohol dapat menghasilkan artefak pewarnaan. Solusinya, tingkatkan waktu pemasangan, coba fiksasi yang berbeda. Keterlambatan fiksasi menyebabkan difusi antigen. Solusinya, segera perbaiki jaringan, ulangi fiksasi dengan alkohol. Penghapusan lilin parafin yang tidak sempurna, solusinya gunakan silena segar. Selanjutnya, kompatibilitas antibodi. Antibodi primer dapat mengikat epitop pada antigen. Solusinya beralih dari poliklonal ke monoklonal antibodi. Coba antibodi monoklonal yang berbeda. Permeabilisasi. Kerusakan membran sel dan membran protein dihilangkan. Solusinya gunakan deterjen dengan konsentrasi yang lebih rendah atau gunakan deterjen yang kurang pekat. Selanjutnya, kondisi tidak sesuai, jaringan mengering. Solusinya hindari membiarkan jaringan mengering selama prosedur pewarnaan. Terima kasih.